kasih, hari ini seharusnya kita berada di gereja untuk memperingati hari kematian Tuhan Yesus yang telah menebus segala dosa kita. Karena keadaan yang tidak memungkinkan, kita masih tetap bisa beribadah dalam rumah bersama keluarga yang disebut sebagai gereja kecil atau eklesiola. Namun kiranya peringatan akan kematian Tuhan Yesus tidak kehilangan makna, melainkan tetap dihayati sebagai bentuk cinta dan bela rasa Tuhan Yesus kepada kita. Untuk itu, kita bersyukur dan memperingati pengorbanan Tuhan Yesus dengan merayakan perjamuan kudus khusus di rumah. Marilah kita berdiri memuliakan namanya. Kita menyanyikan bersama-sama Kidung Jemaat nomor 183, Menjulang Nyata Atas Bukit Kala. Ya Allah, kami keluarga datang kepadamu untuk mengadakan peringatan akan pengorbanan paling agung yang telah Engkau nyatakan melalui kematian Yesus, Putramu di atas kayu salib. Kiranya Roh Kudus berkenan mengarahkan hati dan pikiran kami hanya kepadamu, ya Allah Tritunggal, pusat segala peribadahan hidup kami. Tuntun kami menemukan dan menghayati makna terdalam dari kematian-Mu, supaya dalam duka kami menemukan penghiburan, dalam kerapuhan kami mengalami penguatan. Amin. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya.
supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia. Di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangislah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan, dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering?" Dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia. Katanya, Orang lain dia selamatkan, tiada sekarang dia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika dia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, Jika engkau adalah Raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu.
ada juga tulisan di atas kepalanya, Inilah Raja orang Yahudi. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. tetapi yang seorang menegur dia, katanya, Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Sedang engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 178, Karena Kasih-Nya Padaku. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman, lalu dilanjutkan dengan pelayanan perjamuan khusus. Karena itu mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Tuhan, saat kami mengingat rayakan kematian Tuhan, yang di dalamnya kami beroleh kemenangan dan keselamatan, kami datang dan memberi diri kami di hari ini ya Tuhan, tunduk di bawah kaki salib Tuhan, menghayati segala pengorbanan Tuhan, lalu menikmati dan merayakan kematian Tuhan, supaya sempurnalah sukacita yang terjadi dalam kami dan di dalam hidup yang kami lampaui nanti, kami tidak digentarkan dengan apapun yang menjadi tantangannya. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Tolong bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu, dan biarlah firman-Mu ini sungguh-sungguh dapat menjadi terang dan kekuatan dalam seluruh kehidupan kami selanjutnya. Tuhan, berfirmanlah kepada kami anak-anak-Mu sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk pembacaan Alkitab yang diambil dari Lukas 23 ayat 26 sampai 32. Kita baca bergantian. Yesus dibawa untuk disalibkan. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota, lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus.
Sejumlah besar orang mengikuti dia, di antaranya banyak perempuan yang mengisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya mereka. Berbahagialah pemandu dan yang sesungguhnya tidak pernah bersuci." Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, "Runtuhlah menimpa kami," dan kepada bukit-bukit, "Timbunilah kami." Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat, untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Hosiana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita berpikir bahwa penyaliban Kristus itu adalah sebuah kekejian yang dahsyat dan menjadi pemberontakan manusia yang paling jahat. Tetapi kalau kita mau merenungkannya lebih lagi, maka kita akan ketemu bukan penyaliban itu yang menjadi puncak pemberontakan manusia yang paling jahat. Karena penyaliban itu hanya sebagai akibat dari apa yang sudah terjadi sebelumnya, ketika manusia melakukan pengkhianatan besar-besaran di hadapan Allah dan Tuhan. Pemberontakan itu sebenarnya sedang terjadi ketika Yesus dibawa dalam satu pengadilan ke pengadilan yang lain. Mulai dengan pengadilan di halaman Imam Besar Kayafas, kemudian ke Pilatus, ke Herodes, dan kembali lagi ke Kayafas. Dalam pengadilan-pengadilan itu nampak sekali bagaimana intrik-intrik yang kejam dilakukan oleh orang-orang yang membenci Yesus, dan bahwa intrik-intrik itu penuh dengan kemunafikan dan kemudian berbagai macam pemutarbalikan fakta yang akhirnya bisa menggerakkan manusia banyak waktu itu, orang banyak waktu itu, untuk berpikir bahwa Yesus memang bukan Mesias dan bahwa dia layak untuk disalibkan. Contoh saja ketika kepada orang banyak itu disampaikan fakta bahwa Yesus pernah berkata, "Runtuhkanlah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan membangunnya." Mereka sebenarnya tahu bahwa Yesus tidak berniat untuk menghancurkan bait Allah. Tetapi imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat memutarbalikan fakta itu. Ada juga yang kemudian memfitnah Yesus sebagai penghujat Allah. Dan bagi orang Yahudi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kata-kata yang menghujat Allah itu adalah dosa yang sangat besar. Tanpa mereka sadari bahwa perbuatan mereka untuk memanipulasi keadaan sebenarnya adalah hujatan yang terbesar. Mereka menolak Tuhan. Mereka meniadakan segala yang sudah Tuhan buat, yang menampakkan bahwa Tuhan tidak berasal dari dunia ini, tetapi dia berasal dari Allah Bapa. Mereka menutup mata dengan semua yang sudah Tuhan kerjakan, mujizat-mujizat yang Tuhan buat, dan
segala pertolongan-pertolongan dan anugerah yang Tuhan berikan dalam perjalanan pelayanan selama 3 tahun di dunia. Dan akibatnya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka kemudian memutuskan untuk menyalibkan Tuhan. Penyaliban Tuhan ini menjadi hasil dari penolakan yang utuh dari manusia. Dan dengan demikian hendak mengatakan bahwa manusia menempatkan diri lebih tinggi dari Tuhan. Dan karena itulah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai kelanjutan dari tangisan Yesus terhadap Yerusalem sebelum Yesus dibawa ke penyaliban di Golgota, Yesus kemudian mengingatkannya lagi pada semua orang yang mengikuti dia, terutama perempuan-perempuan yang ada di sekitar dia dan sedang menangisi dan meratapi dia. Yesus mengingatkan bahwa bukan Yesus yang harus ditangisi, tetapi yang harus ditangisi adalah apa yang akan terjadi dengan Yerusalem, apa yang akan terjadi dengan manusia yang sudah menempatkan diri lebih tinggi dari Tuhan. Karena kalau yang benar saja, yaitu Yesus, diperlakukan sedemikian dahsyat dengan penyalibannya di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, maka lebih parah lagi keadaannya yang akan dialami oleh orang berdosa yang tidak menyadari keberadaannya yang berdosa, lalu meninggikan diri terhadap Tuhan. Yesus secara jelas mengatakan kepada perempuan-perempuan yang menangisi dan meratapi dia, Yesus mengatakan, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangis aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Karena memang gambarannya, Bapak Ibu Saudara, kota Yerusalem itu akan sedemikian hancur kelak, sampai-sampai penderitaannya itu membuat orang berharap bahwa dia tidak pernah punya keturunan. Begitu kekal kehancuran itu sehingga perempuan-perempuan mungkin akan berpikir seandainya dia tidak pernah melahirkan, tidak pernah mempunyai seorang anak atau keturunan yang akan berhadapan dengan kehancuran Yerusalem. Dan penderitaan itu sedemikian dahsyat sehingga Yesus kemudian mengatakan bahwa akan ada orang yang mulai berkata kepada gunung, "Runtuhlah menimpa kami, dan bukit-bukit timbunilah kami." Artinya bahwa saking tidak sanggupnya mereka berhadapan dengan siksaan itu, maka mereka mengharapkan kematian dengan segera. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika firman ini dilayankan kepada kita ada dalam situasi yang juga tidak baik. Mungkin banyak dari kita yang berpikir, kenapa harus ada virus yang namanya COVID-19 ini kan? Apakah ia diciptakan untuk membawa kematian yang dahsyat bagi manusia, supaya manusia menyadari akan keterbatasannya sebagai makhluk yang fana? Kalau kita berpikir sampai di sana, mungkin saja itu salah satu yang menjadi alasannya. Tetapi kita tahu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan. Apa yang terjadi dengan virus, baik itu COVID-19 dan juga virus-virus lainnya, kita pelajari, itu dihadirkan Tuhan sebenarnya untuk meningkatkan antibodi kita.
Jadi itu bukan sesuatu yang buruk, ya, yang seharusnya kemudian kita anggap sebagai kutukan. Ada banyak orang yang berusaha untuk menjauhi mereka yang sedang menderita COVID-19. Menjaga jarak perlu, tapi kemudian ada banyak penghakiman yang diperbuat. Itu hal yang sangat-sangat tidak manusiawi. Tetapi kita kalau memahami virus yang didatangkan itu sebenarnya menjadi ganas ketika di dalam dosa kita membuatnya salah. Virus sebenarnya merupakan cara Tuhan untuk meningkatkan daya tahan tubuh manusia. Tetapi konsumsi makanan kita yang tidak tepat, cara hidup kita yang tidak sehat, kemudian udara yang semakin hari semakin penuh dengan polusi, kesalahan-kesalahan terhadap alam yang kita perbuat telah mengubah virus itu menjadi makhluk yang ganas, yang membawa kehancuran bagi diri kita sendiri. Kita lihat Bapak Ibu Saudara, kesalahan mengakibatkan kebinasaan. Itu yang kira-kira sedang digambarkan Tuhan ketika berbicara tentang Yerusalem. Yerusalem memberontak kepada Tuhan, dan karena itu Yerusalem akan binasa. Manusia memberontak kepada Tuhan dengan cara berpikirnya yang mementingkan diri sendiri, dan akibatnya kebinasaan. Tapi hari ini kita mau mencoba nasihat Tuhan yang berangkat ke kayu salib itu, yang mengatakan bahwa bukan Dia yang perlu ditangisi, tetapi menangisi keberadaan kita yang berdosa. Mari kita coba praktekkan hal itu di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Satu perbuatan yang nyata yang harus kita lakukan bukan mencari siapa yang salah atau menghindar sejauh mungkin supaya kita tidak kedapatan terinfeksi virus COVID-19. Saya ulang-ulang mengatakan kepada kita, kalau kematian itu akan datang, dia akan datang. Mau pakai COVID-19 kek, mau pakai apa, dia pasti datang. Nah, sekarang kita mau singkirkan dulu ketakutan akan kematian itu, dan kita mau lihat apa yang harus kita buat dengan keadaan yang sedang terjadi saat ini. Firman Tuhan mengatakan, tangisilah. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari menangis untuk keadaan kita yang berdosa. Saya tidak tahu berapa dari Bapak Ibu Saudara yang sudah berlutut saat kita mengalami pandemi ini sampai sekarang. Berlutut dan menangisi keadaan ini yang merupakan akibat dari kesalahan kita. Berlutut dan menangisi setiap pribadi yang harus mengalami kesakitan dan juga harus mengalami duka cita yang mendalam karena kehilangan. Menangisi segala keegoisan kita yang cenderung mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Menangisi segala keegoisan kita yang cenderung berpikir untuk mencari selamat sendiri. Dan merupakan ada banyak orang yang membutuhkan pertolongan yang sebenarnya bisa kita berikan karena anugerah Kristus yang ada dalam kita.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah saatnya dalam mengingat rayakan kematian Tuhan. Mari kita menangisi semua itu dalam penyesalan bahwa sungguh kita telah berdosa. Lalu kita menghayati bagaimana pertolongan dan keselamatan yang sudah Tuhan Yesus buat di atas kayu salib menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Menikmati hidup yang dihasilkan dari tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan dan dari darah yang ditumpahkan. Mengingat rayakan kematian Tuhan di tengah-tengah kesusahan menjadi saat yang tepat bagi kita untuk bangkit dan mewartakan bahwa kita sudah dibenarkan. Tangisan itu akan segera berubah menjadi sorak-sorai sukacita ketika dalam kesadaran kita mengaku dosa-dosa kita, lalu menerima tubuh dan darahnya sebagai bentuk pengampunan daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan menolong kita semua. Amin. Mari kita bersatu. Jemaat Tuhan, perjamuan khusus dengarlah penetapan perjamuan khusus sebagaimana yang ditulis dalam Matius 26 ayat 26 sampai 29 demikian. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini, sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perjamuan khusus ini adalah perintah Yesus Kristus bagi kita, bahwa makanan dan minuman dalam cawan adalah lambang tubuh dan darah Yesus yang telah diserahkan sebagai korban tebusan untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah yang terputus karena dosa dan untuk menyelamatkan seisi dunia ciptaannya. Melalui perjamuan khusus ini, kita diingatkan terus-menerus akan kematian dan kebangkitannya. Dengan demikian, persekutuan Tuhan Yesus dengan para murid pada perjamuan malam terakhir akan terus berlangsung sampai penggenapannya di dalam kerajaan Allah, di mana kita semua akan duduk bersama Kristus di perjamuannya. Saudara-saudara, persekutuan dengan Kristus yang akan kita alami dan hayati melalui perjamuan khusus saat ini sesungguhnya juga mau mengingatkan kita pada hidup baru yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan dosa kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi tentang Yesus Kristus sebagai penebus dan juru selamat dunia melalui kata dan perbuatan kita. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa Maha Kudus, Pencipta dan Raja semesta, kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu karena Engkau membuat dan menjadikan kami sebagai milik-Mu. Engkau juga mempersatukan kami dengan Yesus Kristus
agar kami beroleh pengampunan dosa dan hidup baru yang kekal untuk memaklumkan kerajaan-Mu dan besar pengasihan-Mu di dunia ini. Engkau mengangkat semua orang yang jatuh, Engkau menegakkan semua orang yang tertunduk, Engkau memulihkan hati orang yang hancur, Engkau menghibur orang berduka dan membebaskan yang tertindas. Engkau menghentikan semua badai kehidupan dan pertikaian bangsa-bangsa. Oleh karena itu bersama dengan semua hamba-Mu, malaikat dan manusia, nabi-nabi, para rasul dan martir, serta seluruh gereja-Mu di bumi dan di sorga, kami memuji dan memuliakan nama-Mu dalam madah kebesaran yang tiada hentinya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Kami memuji nama-Mu ya Bapa, karena pemberian-Mu yang paling utama yaitu anak-Mu Yesus Mesias, yang rela disalibkan untuk menebus dan menyelamatkan kami dari cengkeraman dosa dan maut, dan yang bangkit untuk membuat kami tidak bernoda di hadapan-Mu. Kami mohon kepada-Mu, utuslah Roh Kudus-Mu mendiami hati kami, agar kami yang menerima makanan dan minuman dalam cawan ini benar-benar menjadi anggota tubuh Kristus di dunia ini, yang saling mengasihi dan melayani menurut teladannya, serta membawa damai sejahtera-Mu kepada segala makhluk. Sama seperti bahan baku makanan dan minuman ini yang tumbuh tersebar, kemudian dikumpulkan dan diolah menjadi satu, maka Engkau pun akan mengumpulkan jemaat-Mu dari utara dan selatan dan dari timur dan barat ke dalam kerajaan anak-Mu Yesus Mesias, Tuhan dan Juru Selamat dunia, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah pada kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, sebelum menerima makanan dan minuman sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus, marilah berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat tetap berdiri.
supaya kita dipelihara dengan roti sorgawi yakni Yesus Kristus, maka janganlah hati dan pikiran kita melekat pada makanan dan minuman yang kelihatan ini. Tetapi marilah kita menerimanya dengan iman yang tertuju kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Jemaat Tuhan, sampaikanlah salam kepada sesamamu, supaya damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Damai sejahtera bagi kami. Jemaat dipersilakan duduk. Makanan ini adalah lambang tubuh Kristus. Ambillah. Makanlah, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dikorbankan untuk penebusan kita. Minuman dalam gelas yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah lambang darah Kristus. Ambillah. Minumlah, ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkan untuk penebusan kita. Jemaat Tuhan, kita dengarkan Filipi 4 ayat yang ke-7. Sebagai berkat Tuhan, dan karena itu terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ajakan bersyukur. Mazmur pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-23 hingga ayatnya yang ke-25. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku Dan memuji Engkau di tempat jemaat.
Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segala pujianmu, muliakan Dia dan berdoalah kepada Dia. Hai segala puji saya. Sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik, Kesengsaraan orang yang tertindas, dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. dan Dia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Nyanyian Kidung Jemaat nomor 361, bait pertama dan baitnya sampai baitnya yang ketiga. Tuhan Allah Bapa yang sungguh amat baik. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena kepedulian-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami.
Apapun yang kami hadapi dalam hidup ini, Engkau selalu berpikir dan berkarya untuk membawa kami dalam keadaan yang dipulihkan, keadaan yang diperbaiki, dan keadaan yang diselamatkan. Ada begitu banyak kebinasaan yang seharusnya terjadi karena kesalahan kami, ya Tuhan. Ada begitu banyak korban-korban yang seharusnya berasal dari pihak manusia yang jatuh ke bumi ini karena dosa-dosa yang kami lakukan, yang tidak kami pikirkan akibatnya, tetapi semata-mata hanya untuk kepentingan dan kesenangan hati, pikiran, dan pribadi kami, ya Tuhan. Kami begitu egois, kami begitu percaya diri, kami begitu bangga dengan keberadaan kami sebagai manusia, apalagi ketika kami berada dalam keadaan yang kuat, sehat, dan nyaman. Kami cenderung menolak Tuhan, dan kalaupun kami membiarkan Tuhan hadir, itu semata-mata hanya untuk memperalat Tuhan supaya kehidupan kami lebih nyaman. Sekarang, ya Tuhan, kami berhadapan dengan kejadian yang membuka mata kami, yang mengatakan kepada kami betapa kami rapuh, kami pribadi yang fana, kami pribadi yang tidak mengerti apapun tentang kehidupan ini, dan tidak akan sanggup berjalan dalam kehidupan ini kalau bukan karena Engkau, ya Tuhan. Dan kami mengucap syukur bahwa dalam kerapuhan kami, Engkau hadir dengan keilahian-Mu dan dengan kasih-Mu yang kekal. Engkau berjalan ke Kalvari, menerima segala penolakan yang kami lakukan, untuk akhirnya mati bagi kami, supaya kami tidak ditolak oleh Bapa yang di surga. Kami mengucap syukur karena semuanya itu, ya Tuhan. Dan karena itu dari tengah-tengah kelemahan kami saat ini, menghayati tubuh dan darah Tuhan yang sudah Tuhan korbankan bagi kami dengan kematian-Mu di atas kayu salib, kami datang dan memohon kepadamu, ya Tuhan, agar belas kasihan-Mu nyata bagi kami. Di tengah-tengah pergumulan yang senantiasa menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran, sekalipun kami boleh melihat ada perbaikan-perbaikan, tetapi dengan kenyataan bahwa pandemi ini masih terus berlangsung dan kengeriannya terus terjadi, ya Tuhan, kami datang dan memohon belas kasihan-Mu. Berkenanlah kiranya Engkau membiarkan tubuh-Mu dan darah-Mu mengalir, membasuh setiap saudara-saudara kami yang masih menderita sakit saat ini, dan menghibur setiap saudara-saudara kami yang berada dalam keadaan duka cita karena kehilangan kekasih mereka akibat pandemi COVID-19 ini. Kami mohon berbelas kasihanlah, ya Tuhan, dan membiarkan bilur-bilur-Mu mengalir dan membasuh, memperbaiki, memulihkan, dan menyembuhkan, dan mengubah keadaan ini menjadi lebih baik lagi, yang di dalamnya kami
menyadari bahwa kami manusia fana, butuh Tuhan dalam hidup kami, dan karena itu kami akan hidup memuliakan Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga datang kepadamu, menyerahkan untuk setiap pribadi yang bersedia untuk berdiri di garis depan melawan wabah ini. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan dokter dan juru rawat. Kami serahkan pemerintah dan aparat-aparat keamanan negara. Kami serahkan ilmuwan yang sedang menyelidiki supaya ada vaksin yang bisa ditemukan untuk menyembuhkan penyakit ini. Kami serahkan saudara-saudara yang saat ini memberikan diri mereka untuk memperhatikan mereka yang sedang sakit dan merawat mereka semua. Dan untuk saudara-saudara yang juga berjuang untuk memperhatikan kaum yang lemah, yang terdampak physical distancing ini ya Tuhan. Dan karenanya mereka tidak bisa bekerja dan tidak bisa Kami bersyukur untuk setiap tangan yang terulur bagi saudara-saudara kami ini. Dan berikan kepada kami gerejamu keberanian untuk melakukan pelayanan yang lebih lagi, peka terhadap keadaan ini, meninggalkan segala ketakutan kami, dan untuk berjuang seperti Kristus telah berjuang bagi kami. Kami berjuang agar segala penderitaan yang terjadi menjadi semakin ringan. Dan pada akhirnya, ketika langit cerah itu kembali Tuhan berikan bagi kami ada dalam keadaan yang bersama-sama bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami percaya kematian-Mu membawa kemenangan dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan karena itu kami menantikan kemenangan berhadapan dengan pandemi COVID-19 ini. Sambil berikan kami hikmat ya Tuhan, untuk kami boleh bersikap secara benar. Dalam kebersamaan kami juga serahkan semua saudara-saudara kami yang masih bergumul dengan sakit, apapun yang menjadi penderitaan sakit mereka. Biarlah Tuhan berkenan menumpangkan tangan Tuhan atas mereka. Secara khusus kami hendak mendoakan untuk Ibu Ana Mewengka dan semua saudara-saudara kami yang tidak bisa kami sebutkan nama mereka. Tumpangkanlah tangan Tuhan atas mereka dan berikan kesembuhan. Pulihkanlah mereka ya Tuhan. Dan kami juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk keluarga besar Tontorori Mongoloi yang sedang berduka cita saat ini. Kiranya Engkau juga memberikan penghiburan untuk mereka. Dengan duka cita yang terjadi dan keterbatasan sehingga tidak bisa bersekutu bersama saling menghibur, biarlah mereka tetap saling mendoakan dan memperoleh penghiburan yang kekal yang daripada Tuhan. Kami serahkan semua saudara-saudara kami yang mengalami sukacita dengan pertambahan usia kelahiran maupun usia perkawinan, dengan kesuksesan, dengan berita baik yang mereka boleh dengarkan. Kami mengucap syukur bersama-sama dengan mereka semua ya Tuhan. Dan pada akhirnya kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tapi kami percaya hidup dan mati kami ada dalam tangan Tuhan. Dan karena itu ya Tuhan, berkatilah kami. Berkatilah semua orang yang kami kasihi. Dan mampukan kami untuk menjalani hidup di dalam kuat kuasa dan kehendak Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kesempatan di mana kami kembali boleh memberikan persembahan. Dan kami mohon berkatilah persembahan ini ya Tuhan, agar dapat dipakai menjadi pelayanan yang menyatakan kasih dan juga anugerah Tuhan bagi semua orang yang ada di sekitar kami. Dan biarlah ya Tuhan,
hidup kami menjadi persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu. Terima kasih ya Tuhan untuk segala sesuatunya. Antar kami melampaui seluruh hari kami, dan peganglah tangan kami. Bersama-sama dengan Tuhan, kami mau maju di dalam hari-hari besok. Ampunilah dosa dan salah kami Tuhan. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Terimalah amanat pengutusan. Ada penghiburan dan penguatan bagi yang meratap, sebagaimana adanya pengampunan bagi yang menghujat dan menista. Baik penghiburan maupun pengampunan disampaikan Kristus bukan dalam keadaan yang mudah. Justru ketika ia berada di titik kemanusiaan terendah dan tengah menanggung siksa tubuh. Kita yang percaya kepadanya diajak untuk mengambil hikmat dan meneladani bahwa dalam kesusahan hidup yang paling berat sekalipun, penguatan dan pengampunan harus tetap diberitakan. Mari kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 368 pada kaki salib. Oh
Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.